إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan sebagaimana pengertiannya telah kita ketahui semuanya, yaitu dengan kita selalu berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Demikian pula dengan kita menjauhi larangan-larangannya. Maka dengan ketakwaan yang semacam inilah ma'asyiral muslimin, kita berharap mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala tegaskan hal itu dalam firman-Nya, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah agar kalian semuanya beruntung. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam khutbah Jumat kali ini kami ingin sampaikan nasihat untuk diri kami dan hadirin sekalian agar kita semuanya terus-menerus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah taala, yaitu dengan kita melaksanakan perintah-perintahnya semampu kita dan menjauhi apa saja yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, jika kita bertakwa dengan cara seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita banyak sekali kebaikan dan keuntungan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Di antaranya ma'asyiral muslimin, bahwa sungguhnya orang-orang yang bertakwa dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan segala urusannya, baik terkait urusan di dunia maupun di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya di surat At-Talaq pada ayat yang keempat, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam semua urusannya. Iya, apabila kita mempunyai berbagai persoalan-persoalan ataupun kesulitan-kesulitan dalam semua urusan kita, maka agar urusan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya hal itu kita atasi dengan cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula apabila kita mengalami kesempitan dan kesulitan dalam hidup kita, maka koreksilah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa bagi orang-orang yang bertakwa akan diberikan pula kepadanya berbagai jalan keluar dari semua problema dan permasalahan hidupnya. Demikian pula diberikan kemudahan-kemudahan, bahkan diberikan kepada kita rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Sebagaimana Allah Ta'ala juga mengingatkan dan menegaskan hal itu dalam firman-Nya di surat At-Talaq pada ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar, yakni jalan keluar dari berbagai kesulitan dan permasalahan hidupnya. Tidak hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah juga akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian keuntungan lainnya dan keutamaan yang akan bisa kita akan peroleh apabila kita bertakwa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, Allah Ta'ala juga menjanjikan apabila seluruh penduduk suatu negeri mereka senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan keberkahan baik dari langit maupun bumi kepada penduduk negeri yang bertakwa tersebut. Sebagaimana Allah Ta'ala juga tegaskan hal itu dalam firman-Nya di surat Al-A'raf pada ayat ke-96. Allah menyatakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk suatu negeri mereka itu semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami akan bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan juga dari dalam bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Akibatnya kami azab mereka disebabkan karena perbuatan atau dosa yang mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan masih banyak keuntungan dan keutamaan lain yang bisa kita dapatkan, kita peroleh apabila kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya ma'asyiral muslimin, hanyalah orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan, keselamatan di dunia maupun di akhirat nanti. Semoga kita termasuk di dalamnya. Sebagaimana Allah tegaskan, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan tetaplah atau kuatkanlah kesabaran kalian. Kemudian tetaplah kalian bersiap siaga di perbatasan ketika kalian perang menghadapi musuh. Dan setelah itu bertakwalah kalian semuanya kepada Allah agar kalian semuanya beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah nasihat yang pertama. Kemudian yang berikutnya, kami juga ingin memberikan nasihat dari kami dan diri sekalian. Ma'asyiral muslimin, hendaknya kita menjauhi semua hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang dilarang dan diharamkan Allah Subhanahu wa taala dari kita melakukannya, maka hendaknya kita jauhi. Nah, apabila kita melakukan hal itu, niscaya hidup kita akan berbahagia. Sebaliknya, ma'asyiral muslimin, jika kita bermudah-mudah di dalam melanggar larangan-larangan Allah, terjatuh dalam kemaksiatan dan dosa serta perkara yang diharamkan Allah, naudzubillah, niscaya hidup kita akan sengsara, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa pada ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sesungguhnya jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang dari melakukannya, niscaya kami akan hapus kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kalian yang kecil, dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, itu surga. Ma'asyiral muslimin, menjauhi dosa-dosa inilah suatu keharusan. Bahkan menjauhi semua dosa-dosa yang dilarang Allah Ta'ala ini merupakan sifat-sifatnya orang-orang yang beriman, sifat-sifatnya ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang mulia.
sebagaimana dinyatakan dalam banyak ayat-ayat Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala mensifati tentang orang-orang yang beriman, orang-orang yang merupakan hamba-hamba Allah yang taat kepadanya, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura pada ayat 37, walladzina yajtanibuna kaba'iral ism wal fawahisha wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Allah Ta'ala menyatakan, dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan juga perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka pun memberikan maaf. Ini adalah merupakan sifatnya orang yang beriman, yaitu selalu berusaha menjauhi dosa-dosa yang kita dilarang dari melakukannya. Juga sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Najm pada ayat yang ke-32, Allah Ta'ala menyatakan, alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahish illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ard wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu adalah maha luas ampunannya, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Ia menjadikan kamu dari tanah, kemudian kamu di dalam janin atau perut ibumu. Lalu kemudian janganlah kalian mengatakan dirimu suci dari dosa-dosa, karena Dialah Allah yang paling tahu tentang siapa orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, ayat-ayat yang mulia ini semuanya menunjukkan bahwa di antara sifat dan ciri orang-orang yang beriman, orang-orang yang merupakan hamba-hamba Allah yang selalu mentaatinya, adalah berusaha melaksanakan perintah Allah, kemudian juga berusaha menjauhi semua dosa-dosa yang kita dilarang dari melakukannya. Kemudian ma'asyiral muslimin, di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita bahwa perintah agar selalu kita melaksanakan perintah Allah semampu kita dan menjauhi larangan-larangan Allah. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kata Rasulullah SAW, apa saja yang aku larang kalian dari melakukannya, maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan kalian untuk melakukannya, maka kerjakanlah semampu kalian. Ma'asyiral muslimin, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita, Nabi SAW memberitahukan bahwa segala sesuatu yang diperintahkan Allah, maka hendaknya kita mengerjakannya sesuai dengan kemampuan kita. Sebagaimana juga dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman di surat At-Taghabun pada ayat ke-16, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian semua kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya, dalam rangka kita melaksanakan perintah-perintah Allah, kita diperintah untuk melakukan sesuai kemampuan kalian. Jika memang kita tidak bisa melaksanakannya dengan sebaik dan sempurna mungkin, paling tidak kita bisa melaksanakannya sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing di dalam mengerjakan pelaksanaan perintah tersebut. Sebaliknya, ketika Allah Ta'ala melarang kita dari melakukan perbuatan-perbuatan haram, perbuatan yang dilarang, maka harus kita jauhi dengan cara totalitas. Semuanya harus. Kata Allah Ta'ala, apabila wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh, dan apa saja yang aku larang kalian dari melakukannya, jauhilah. Rasulullah tidak mengatakan jauhi semampu kalian, tidak, tetapi wajib dijauhi secara totalitas, secara keseluruhannya. Karena itulah ma'asyiral muslimin, ayat-ayat yang mulia ini menunjukkan pada kita keharusan untuk selalu berusaha melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan semampu kita. Demikian pula menjauhi apa saja yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, kemudian di dalam kita menjauhi larangan Allah, maka kita jangan kemudian bertanya, kenapa begini, kenapa hal ini enggak boleh, kenapa itu enggak boleh, dan seterusnya. Jangan bertanya, karena sesungguhnya kita hanya diperintah, kalau itu berupa larangan, jauhi dengan sekuat tenaga kita, dengan kesungguhan kita untuk menjauhi perkara-perkara tersebut. Dan jangan kemudian suka bertanya-tanya yang kemudian akhirnya kita justru tidak menjauhi larangan itu, bahkan melakukannya, naudzubillah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman,
janganlah kalian bertanya-tanya tentang segala sesuatu yang apabila diterangkan kepada kalian pasti akan menyusahkan kalian sendiri. Nah, termasuk apa yang dilarang Allah, maka tinggalkan. Sudah selesai urusannya. Karena itu ma'asyiral muslimin, terhadap apa yang dilarang Allah, kita wajib untuk betul-betul menjauhinya. Karena itu kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan kemampuan pada kita untuk menjauhi hal-hal yang dilarang tersebut. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ma'asyiral muslimin, inilah khutbah yang pertama, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin, terhadap semua yang diperintah Allah, kita disuruh untuk melaksanakannya semampu kita. Dan terhadap semua larangan Allah, kita berusaha untuk juga menjauhinya dengan sejauh-jauhnya. Karena itu ma'asyiral muslimin, bahwa sungguhnya Nabi SAW pernah mengabarkan, apabila kita meninggalkan larangan-larangan Allah, meninggalkan apa yang menjadi kecondongan dan kesenangan hawa nafsu kita, padahal itu dilarang Allah, lantas kita meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah Allah akan menggantikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita inginkan tersebut. Nabi SAW pernah bersabda, innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jal illa baddalaka Allahu bihi ma huwa khairul laka min. Kata Nabi SAW, sesungguhnya jika kamu meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian tinggalkan tersebut. Hadis ini sahih, dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad-sanad yang sahih. Ma'asyiral muslimin, di samping itu dalam hadis yang lain Nabi mengabarkan bahwa sungguhnya orang-orang yang benar-benar berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah, maka dia akan menjadi hamba yang paling taat, hamba yang paling bagus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pernah mengatakan, ittaqil maharima takun a'badan nas. Kata beliau, takutlah kalian kepada apa yang diharamkan, kepada apa yang hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling bagus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua ma'asyiral muslimin termasuk hamba-hambanya yang dimudahkan di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah semampu kita, demikian pula dengan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, kemudian yang terakhir yang juga kami ingin nasihatkan bagi kami dan hadis sekalian, ma'asyiral muslimin, bahwa agar kita bisa melaksanakan perintah Allah, demikian pula bisa menjauhi larangan-larangan Allah, maka tidak bisa tidak kita harus tahu lebih dahulu apa sih perkara yang diperintahkan Allah, dan apa saja sih perintah atau perkara yang kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk mengetahui itu semua tidak bisa tidak dengan kita terus mempelajari ilmu agama ini, mempelajari, menuntut ilmu-ilmu syar'i, yaitu yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Dari situ kita akan tahu mana saja perkara yang diperintahkan Allah Ta'ala dan apa saja pula yang kita dilarang dari mengerjakannya. Karena itu suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk ngaji, untuk belajar ilmu agama, sebagaimana Nabi mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Perhatikan, Nabi mengatakan apa? Setiap muslim, baik itu laki-laki maupun wanita, baik tua ataupun muda, terus ada kewajiban untuk belajar ilmu agama ini. Nah, dan dengan kita belajar ilmu agama, ma'asyiral muslimin, kita akan mengetahui apa itu halal dan haram, apa itu baik dan buruk, mana yang boleh dan mana yang tidak, apa itu tauhid dan apa itu syirik, apa itu sunnah dan apa itu bid'ah dan sebagainya. Itu semua bisa kita peroleh, bisa kita dapatkan kalau kita ngaji, kita belajar ilmu agama yang sumbernya dari Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Karena itu Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan
menempuh suatu jalan dalam rangka untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju kepada surganya Allah taala. Ma'asyiral muslimin, semoga dengan apa yang disampaikan ini mendorong dan berikan semangat pada kita semua untuk terus belajar ilmu agama, yang dengan itu kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua agar dimudahkan dalam belajar ilmu agama, dimudahkan untuk istiqomah dalam mengamalkannya, serta istiqomah dalam berpegang teguh dengannya hingga akhir hayat kita nanti. Wallahu a'lamu bissawab. Ma'asyiral muslimin, inilah khutbah Jumat yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, semangat dan kemampuan buat kita semua dalam melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya dan istiqamah sampai akhir hayat kita nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana ad-dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. هدانا الله وإياكم أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله. أقم الصلاة.